Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini mengisahkan bahwa banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus adalah mengenai rencana keselamatan Allah. Ternyata banyak orang yang datang itu memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang menerima pengajaran Yesus, ada pula yang menolak. Oleh karena itu Yesus menyampaikan pengajarannya kepada mereka dalam bentuk terselubung. Jika mereka tidak berusaha memahaminya, mereka tidak akan belajar dan tidak akan mengerti dari setiap kata dalam pengajaran Yesus. Yesus menghadirkan respons manusia melalui perumpamaan benih. Benih itu tidak lain adalah sabda atau firman Tuhan. Yesus ingin memaparkan sikap dan kondisi hati manusia yang berbeda-beda terhadap firman Tuhan yang telah Dia taburkan. Yesus mengakui bahwa benih firman Tuhan yang telah Dia taburkan itu tidak selalu bertumbuh dengan baik di dalam hati manusia. Yesus memberitahu kita bahwa hati manusia adalah tanah bagi tempat bertumbuhnya firman Tuhan. Yesus sungguh tahu akan keadaan dan kondisi tanah hati kita. Karena itu, Yesus memberitahu kita bahwa tanah hati kita bermacam-macam. Ada orang yang hatinya keras, ada orang yang hatinya berbatu,
Ada orang yang hatinya penuh semak duri, dan ada orang yang hatinya baik. Orang yang hatinya keras hanya mendengar firman Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan karena dikuasai oleh iblis, sehingga ia tidak percaya dan tidak ingin selamat. Orang yang hatinya batu hanya akan bergembira ketika mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak berakar di dalam hatinya. Orang seperti ini ketika mengalami kesulitan dan penderitaan hidup, ia mudah untuk lari meninggalkan imannya. Orang yang hatinya penuh semak duri hanya mendengar firman Tuhan, tapi ia menghambat firman itu dengan segala kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Orang yang hatinya baik akan mendengar firman itu, menyimpannya dalam hatinya yang baik, dan menghasilkan buah berlimpah karena ia tekun melaksanakannya di dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita akan pentingnya sabda Tuhan bagi hidup kita. Yesus juga memberitahu kita bahwa Dia sudah menaburkan sabdanya di dalam hati kita. Tapi kita tidak menjaga hati kita, dan kita tidak tekun melaksanakannya di dalam hidup kita. Kita diajak untuk berusaha memahami sabda Tuhan bukan saja dengan kepala kita, tapi juga dengan hati kita. Tuhan ingin agar sabdanya itu berakar kuat dalam hati kita, sehingga apapun tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi, kita tetap kuat di dalam iman. Terkadang mungkin kita jarang membuka dan membaca kitab suci. Kita mungkin sudah tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Padahal masing-masing kita memiliki kitab suci, tapi kita jarang membuka dan membacanya. Tuhan ingin agar hati kita menjadi tanah yang baik, tempat tumbuh suburnya sabdanya. Tuhan ingin agar sabdanya itu bertumbuh subur dan menghasilkan banyak buah di dalam hidup kita. Tuhan mengajak kita untuk menjaga, merawat, dan menyediakan hati kita sebagai tanah yang baik bagi pertumbuhan sabdanya. Tuhan ingin agar kita tetap bertumbuh subur di dalam iman, sehingga dari iman itu menghasilkan buah-buah kasih. Marilah kita membangun semangat untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Karena semakin kita dekat dengan kitab suci, hidup kita semakin dibaharui dan dituntun kepada hidup yang berbuah bagi Tuhan. Marilah kita menjadikan hati kita sebagai tempat yang subur bagi pertumbuhan sabda Tuhan. Marilah kita memohon bantuan Roh Kudus agar memampukan kita untuk setia mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.